Oke teman-teman sekalian, eh, pada hari ini kita mencoba untuk berbicara mengenai ide tentang pemikiran-pemikiran Plato. Kalau kita berbicara mengenai Plato tentu eh, tidak lazim ya di telinga terkhususnya teman-teman mahasiswa, teman-teman aktivis yang kemudian selalu eh, menggeluti pemikiran-pemikiran para filsuf. Tentu hal ini menjadi pengetahuan dasar atau pengetahuan awal bagi mahasiswa-mahasiswa baru yang cenderung ke bacaan-bacaan yang filsafat ya, bacaan-bacaan yang mengarah kepada corak pemikiran. Nah, salah satu filsuf yang selalu digaungkan ya, filsuf yang kemudian selalu diperdengarkan oleh senior-senior ya, atau buku-buku adalah salah satunya misalnya adalah Plato. Plato ini merupakan salah satu filsuf Yunani, dan dia juga kebetulan adalah murid daripada Socrates, dan Plato ini juga memiliki murid yaitu Aristoteles itu sendiri. Nah, kalau kita mau lihat ya bagaimana genealogi pemikiran dari Plato ya, itu sangat luar biasa. Dan kalau kita melihat bagaimana latar belakang hadirnya pemikiran-pemikiran Plato di tengah-tengah orang-orang Yunani pada saat itu adalah ketika melihat bagaimana problem pengetahuan atau melihat pergolakan pemikiran pada saat itu ya, berkaitan dengan masalah basis epistemologi. Pada hari ini kita mencoba untuk berbicara salah satu pemikiran Plato, yaitu tentang alam ide atau yang sering disebut sebagai alam archetype atau alam jiwa. Nah, bagi Plato, dia meyakini bahwa manusia itu sebelumnya itu memiliki alam yang lepas dari alam material ini. Jadi alam yang kita tempati sekarang ini adalah alam materi. Sementara sebelum alam materi ini ada alam yang diyakini oleh Plato sebagai alam jiwa atau alam archetype. Nah, di alam itu memiliki unitas atau entitas-entitas yang universal sifatnya, yang kemudian itu menjadi sesuatu yang fundamen, sesuatu yang mendasar bagi terciptanya segala sesuatu yang berada di alam material ini. Nah, bagi Plato, apa yang kemudian kita alami dan apa yang kemudian kita jalani sekarang, apa yang kita persepsi sekarang, itu merupakan kejadian-kejadian yang sudah terjadi di alam jiwa atau alam archetype. Nah, seperti contoh sederhananya adalah saat ini ketika saya menjelaskan hal ini di depan teman-teman sekalian, ya, sebenarnya apa yang kemudian saya lakukan dan kemudian apa yang teman-teman rasakan pada saat ini itu merupakan peristiwa yang sudah terjadi sebelumnya, ya. Nah, kejadian itu di mana? Kejadian itu berada di alam ide atau alam jiwa, ya. Nah, di alam jiwa itulah yang kemudian dipercaya oleh Plato merupakan peristiwa-peristiwa yang menjadi cikal bakal daripada peristiwa-peristiwa yang kemudian akan kita laksanakan atau apa yang sudah terjadi sekarang ini. Nah, bagi Plato, apa yang kemudian kita rasakan ini adalah proses pengingatan kembali. Nah, bagaimana runtutan penjelasannya? Sebelum kita berada di alam semesta ini atau di alam material ini, kita itu sebelumnya memiliki satu bentuk wujud entitas yang ruhani, ya, atau jiwa itu sendiri. Ya, sebelum jiwa itu hadir di alam materi, jiwa itu memiliki pengetahuan yang utuh atau pengetahuan yang paripurna adanya. Ya, jadi semua konsep-konsep
universal atau semua kuantitas yang ada di luar daripada alam jiwa atau realitas yang ada sekarang ini, itu merupakan konsep-konsep yang sudah ada sebelumnya yang disebut sebagai sebagai konsep universal yang ada di alam ide oleh Plato itu sendiri. Nah, jadi jiwa itu sudah memiliki potensi yang mendasar, potensi yang paripurna, yang sempurna, ya, di alam jiwa itu. Nah, lalu kemudian ketika jiwa itu menyatu dengan materi, ya, menyatu dengan alam materi, maka kita mengalami keterlupaan, ya. Kita mengalami keterlupaan. Jadi ketika jiwa itu menyatu dengan tubuh materi, apa yang kemudian kita ketahui sebelumnya itu mengalami keterlupaan atau hilang pengetahuan itu. Maka kemudian oleh Plato menganggap bahwa apa yang kemudian kita lakukan sekarang itu adalah bagaimana manusia itu berusaha untuk melakukan proses pengingatan kembali. Mengingat kembali apa? Mengingat kembali pengetahuan-pengetahuan terdahulu itu, ya, pengetahuan-pengetahuan yang sudah didapatkan di alam jiwa. Nah, apa yang kita ketahui, misalnya apa yang kita ketahui sebagai buku, itu merupakan konsep universal yang kemudian sudah kita dapatkan di alam jiwa, gitu. Jadi buku ini bukanlah pengetahuan yang baru, ya. Buku itu adalah pengetahuan yang sudah ada sebelumnya, di mana adanya di alam ide itu, ya. Jadi yang menjadi sumber utama kalau kita bicara pada perspektif epistemologi, bahwa Plato meyakini yang menjadi sumber utama daripada pengetahuan adalah alam ide itu sendiri, ya. Karena alam ide lah yang kemudian memberikan secara sepenuhnya apa yang kemudian menjadi pengetahuan kita sekarang. Jadi apa yang kita persepsi itu, yang kemudian kita pahami sebagai buku, sejatinya bukanlah objek ini yang memberikan pengetahuan kepada kita, tetapi ide terdahulu itulah yang memberikan pengetahuan kepada kita, sehingga kita bisa memahami bahwa objek yang berbentuk seperti ini adalah buku. Nah, inilah yang menariknya di pemikiran idenya Plato, ya, bahwa secara epistemik ia meyakini bahwa indera yang kemudian kita sebut sebagai alat pengetahuan yang kemudian mempersepsi realitas dan kemudian realitas memberikan informasi kepada kita sehingga kita bisa mentasdik bahwa itu adalah buku misalnya, sebenarnya tidak seperti itu adanya bagi Plato, ya. Bagi Plato sendiri, kita memahami buku itu bukan karena buku sendiri yang memperlihatkan dirinya atau buku sendiri yang menjelaskan dirinya kepada kita, tetapi kita bisa memahami buku karena ada ide universal yang tersimpan di dalam pikiran kita yang dahulunya, ya, sudah ada di dalam jiwa atau di alam ide atau alam archetype lah. Nah, ini yang menarik sebenarnya yang harus kemudian kita ketahui. Nah, sehingga bagi saya ada keterkaitan antara pemikiran Plato dengan konsep-konsep tertentu di Islam itu sendiri, ya. Nah, di dalam Islam kan misalnya manusia pertama adalah Adam. Adam pada awal mulanya ia mendapatkan pengetahuan itu dari Tuhan, ya kan? Nah, sejatinya Adam pada saat itu tidak memiliki pengetahuan apapun, sehingga kemudian Tuhan memberikan pengetahuan terhadap Adam sebagai pengetahuan terdahulu, sebagai pengetahuan awal. Lalu kemudian Adam mengetahui segala yang ada di alam realitas ini disebabkan karena Tuhan pada mulanya ia memberikan pengetahuan terhadap dia, sehingga disebabkan karena dia memiliki pengetahuan inilah, maka kemudian dia ditinggikan derajatnya, ya. Maka kemudian Tuhan memerintahkan kepada para malaikat, ya, seluruh malaikat pada saat itu untuk kemudian bersujud dan tunduk kepada Adam sebagai bentuk penghormatan. Nah, ini saya rasa memiliki keterkaitan, ya, memiliki satu frame pengetahuan yang sama, konsep yang sama antara Plato dengan konsep Islam itu sendiri. Nah, pertanyaannya, kita tidak pernah temukan di literatur manapun, di manuskrip manapun tentang apa sih keyakinan Plato itu. Kita tidak mengetahui apa sebenarnya agama dari Plato dan bagaimana kepercayaan Plato itu sendiri. Boleh jadi, saya hanya berasumsi bahwa boleh jadi
Plato juga ini adalah orang Muslim, ya, orang Muslim yang kemudian meyakini bahwa pengetahuan itu berasal dari Tuhan, yang kemudian disebut sebagai alam ide. Namun karena ia tidak memiliki pengetahuan ke sana, ya, ke Tuhan, maka kemudian ia menyebut alam ide itu sebagai alam jiwa atau alam archetype. Jadi ya, kalau misalkan ada teman-teman yang berbeda pendapat dengan saya, silakan komen dan silakan berdiskusi. Ya, terima kasih.